warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina
ini hari Ramadan. Ya. Ramadan pertama salah. Dan kita ini sekarang berada di satu masjid. Iya. Ini namanya masjid apa Ibu? Ini majelis ilmu apa? Ini puasa yang gini. Kenapa semangat dulu? Ada kawan lagi puasa teman-teman. Mesti ayat majelis ilmu. Taubah. Tapi ini puasa luar biasa ya. Ibu gimana perasaan puasa pertama, aman ya? Aman. Nah yang pastinya kita ini puasa tadi awal salawat. Memang kalau di Ramadan memang diperbanyak salawat. Iya, perbanyak salawat, perbanyak zikir, dan doa. Nah, tapi kalau ada ibu salawat tadi, ada bahasa Indonesianya dan tahu kebiasaan je, yang tidak apa-apa. Iya, itu menutupi kesalahan. Iya. Tapi di depan Ustaz. Di depan. Tapi yang pastinya nanti tahun depan kalau kita uji lagi. Itu yang jelas ketawanya tadi. Iya. Apa nih guna? Bukan saya itu nih nanti. Apa nih bagian depannya nih? Mengurangi kamera-kamera cantik ya. Jadi bisa terima kita jumpa lagi di program Ustaz Kaul. Ini Ustaz Kaul 2024 atau Ustaz Kaul kedua. Ya, masih bersama dari Sarma ya dulu. Legenda Nusantara. Yang pastinya bisa coba kita akan berikan tema-tema seperti biasa. Ya. Dan tema hari ini luar biasa. Jangan lupa juga buat pemirsa di rumah terus saksikan kita karena pasti nanti akan ada juga apa Ustaz? Tausiah yang luar biasa menarik. Dan itu juga akan ada ibu-ibu yang dapat hadiah. Ada. Nanti sesi pertanyaan itu pemirsa di rumah ada juga nanti ibu-ibu yang dapat hadiah bersama dasar kayak dulu. Jadi temanya pertanyaan sesuai tema. Yang curhat ya. Karena beda ya, bukan itu beda caranya. Sudah dong? Nah, Ustaz, temanya apa Ustaz? Temanya hari ini adalah yang maha membolak-balikkan hati. Masih benar. Kan biasa orang sudah beriman tiba-tiba berubah. Oh, banyak. Di Budi, banyak Bu? Banyak. Nah, bisa juga pasti penasaran. Ibu juga di sini pasti mau tahu seperti apa tema tausiah kita saya apa ada Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wassabihi wa man iktafa amma ba'd. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah Ibu, tadi luar biasa salawatnya. Tapi apakah kita akan istiqomah bersalawat kepada Rasulullah? Allah yang maha membolak-balikkan hati. Bisa jadi kita sudah rutin istiqomah bersalawat, tapi setelah tidak dapat kemarin serangan fajar berubah. Bisa jadi, tapi karena setelah dia syuting bersama Fajar berubah. Dikasih lagi sarung gajah dulu berubah lagi. Dikasih pasmina gajah dulu berubah lagi. Kamu nanya, kamu bertanya. Tapi untungnya hari ini kita bersama dengan Ustaz Gaul, bersama dengan Gajah. Nanti gue udah bilangnya jamaah, ibu yang dirahmati Allah, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemakan yang maha membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami untuk agama, wa ala ta'atik, dan untuk tetap taat kepada. Kita minta kepada Allah. Kenapa? Kita tidak tahu, kita ini manusia. Manusia itu melupa. Saking lupanya Adam lupa karena dia makan buah huldi, bukan putu cangkir, bukan putu bulu. Kamu lupa ada saat itu ada penjual. Tapi puasa jaga semua ini.
Komutenya. Kenapa? Ibu sudah buat kita begini. Baru melengking, fitnah. Suka ada boleh dinamakan dari. Saya curiga tadi pasti 3 kali nih kubur 2 kali hilang, 1 kali tertutup. Langsung saja. Ibu, oh ibu, maka tetapkan hati, minta kepada Allah supaya hati kita ini ditetapkan. Di dalam diri manusia itu ada 7. Ada namanya akliyah, akal. Ada namanya jasadiyah, jasad. Ada namanya batiniyah, batin. Ada namanya sultaniyah, jiwa. Ada namanya ruhiyah, ruh. Ada namanya qalbiyah, hati. Ada namanya sulbiyah, tulang sulbi. Tidak akan pernah habis tulang sulbi ini meskipun bertahun ribuan tahun ditanam di alam kubur. Sulbi akan tetap utuh karena itu yang akan dibangkitkan oleh Allah untuk kedua kalinya. Namanya qalbi, hati. Kemudian kan itu namanya. Ya qalbi. Makanya bu, ibu, tadi kan yang pertama Pak. Tadi di rumah sebelum belanja ke pasar untuk buka puasa, ibu kan sudah ditetapkan hati bahwa yang dibeli itu adalah sarung gajah duduk. Kenapa gajahnya yang duduk terus dilihat-lihati? Kasihan gajah duduk ini. Kasihan ini. Dibeli dong. Begitu. Jadi awal dari rumah? Dari rumah bisa berubah hatinya. Kenapa? Karena sambaran kali. Ya, ibu-ibu itu. Makanya nonton siarannya Fajar TV. Ustaz Gaul. Program Ustaz Gaul yang terhits Jemur Indonesia. Itu dari dia. Tapi memang begini saya, kadang-kadang kalau sudah kita mau beli ini beda lagi. Ya beda, karena kita berubah pikiran. Kenapa? Karena mungkin ada yang lihat, namanya juga kita ini berubah kalau ketika kita melihat sesuatu. Wih itu boleh, itu di sana. Tidak jadi belian. Habis doi. Padahal tadi dia mau ibadah, nanti insya Allah kalau dapatkan nanti ini THR saya pokoknya saya mau ini, saya mau zikir tiap hari, baca ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Begitu cair THR-nya, ya mul. Allahu Akbar. Kamu berubah bisa saja. Namanya manusia. Al-insanu mahallul hatri wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ibu, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta kepada Allah semoga apa yang di dalam hati kita dari awal ini untuk menjadi kebaikan semakin istiqomah beribadah kepada Allah. Dengan zikirnya kita juga kepada Allah. Karena dengan zikir hati ini bisa tenang. Apalagi dengan bersalawat tadi. Setiap hari kita salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah salawat Jibril, salawat Nariyah, salawat Tibil Qulub, salawat Ashgil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibil Qulub wa dawaniha. Jadi lagi kita nih, kalau awalnya ini mulai aneh. Dari sini gini guna. Gitu nih. Pada depan. Tapi juara juga kalau juara lari. Saya juga juara lari dari kenyataan. Tapi ada yang usahanya Ustaz. Meskipun dari abang dia, usahanya dan mengeluarkan suara mulutnya. Ada usaha. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa
maka minta kepada Allah agar kita ditetapkan hati ini. Itu tadi doanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'ati. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati hamba-Mu ini, tetapkan hati hamba-Mu, supaya hamba-Mu ini selalu bertobat kepada. Jangan ketika kami susah, ketika kami salah, kami bertobat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu dapat duit. Kita ini makhluk yang salah. Betul? Makanya kita harus minta kepada Allah supaya ditetapkan hati ini, agar nantinya di ujung akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan gosip. Ada biasa begitu. Betul. Kemarin itu meninggal di dunia gara-gara gosip. Bahkan saya sendiri gosipi. Mana? Karena bilang cale gagal. Tapi sabar kan. Itu kan juga ada nanti. Enggak ada begini. Tapi sabar, kenapa? Allah yang maha membolak-balikkan. Bisa jadi besok dia berubah. Siapa tahu besok berubah. Jangan kita bilangi begitu kalau orang baik itu. Jadi kita harus tetap istiqomah saja, minta kepada Allah. Kalau kita tidak meminta, siapa lagi yang akan memberi? Betul. Allah tempat kita meminta. Mulai mana gosip tadi? Boleh dikali lagi. Luar biasa kan saja perjuangan saat itu ya. Kamu nanya, jamaah. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih di program Ustadz Gaul. Kita sampaikan sekali lagi bahwa Allah yang maha membolak-balikkan hati. Bisa jadi dirimu kau anggap beriman, tapi di akhir hayat kau mati dalam keadaan sul khatimah. Tidak ada yang tahu. Makanya tempat kita meminta Allah. Betul. Ada sang kisah di mana kisah ini diperjalankan seorang ulama, alim, wali, tapi tiba-tiba di akhir hayat dia mati dalam keadaan sul khatimah. Tidak ada yang tahu. Bahkan seorang yang jahat, kafir dikatakan dirinya, bahkan bengisnya luar biasa sampai membunuh ratusan jiwa. 99 dia bunuh. Sudah 99, dia bertanya kepada orang alim, bagaimana caranya saya ini bertobat, ingin kembali ke jalan yang benar. Tapi apa kata alim itu? Kau tidak bisa lagi bertobat, tidak diterima lagi tobatmu itu. Makanya orang bejat ini marah. Akhirnya yang alim pun dibunuh. Cukup di 100. Pasti. Coba itu adakah 100? Jadi kan sarung pas Mina dapat 2. Apalagi sarung bila dia dapat 2. Pokoknya Murad dia ini pas Minanya gajah dulu, bagus bajunya, elegan, luar biasa, bagus, ganteng orang kalau pakai begini. Karena yang pakai ganteng memang. Betul. Kayak itu harus dipahami bahwa Allah yang membolak-balikkan hati. Tidak ada yang tahu. Tapi apa yang terjadi? Dia bertanya kepada orang yang tidak tahu masalah agama yang lebih luas. Di mana saya harus bertobat? Lalu katanya apa? Kamu nanya? Oh, bukan itu katanya. Lalu dia bilang apa? Di sana ada seorang alim yang mungkin bisa memberikan kamu petunjuk lebih baik. Melangkahlah orang yang bejat ini kemana? Bersambung. Nanti setelah pesan-pesan berikut. Bersambung lagi. Bu. Bisa di rumah masih penasaran kan? Apa sambungannya? Ada yang tahu kisahnya? Belum. Mau kita kisahnya? Ya, tapi sebelumnya saya tahu itu kisahnya lagi. Jadi jangan lupa untuk follow ya. Kalau mau kunjungi pura-pura terbaru Sarmaya dulu, Ibu bisa kita tanya www. Apa beda itu? www.gajari.com. Nah, di situ ada nih. Karena sekarang ini muncul banyak, ada pasmina, ada mie mukena, ada sarung, ada baju, soko, pokoknya lengkap. Jadi kalau mungkin kan ini bulan Ramadan, mau pakai lebaran boleh. Jangan kunjungi websitenya atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdulu_id ya.
pas kita buka, wih, Ya, ada di keranjang kuning, ada di keranjang kuning. di keranjang kuning, iya, bukan di keranjang kuning, keranjang Ustaz. Dia saja, kemarin Pak Ustaz sudah order ya Ustaz ya. Pasti ada yang saru ya. Iya. Tapi alhamdulillah ya. Jadi kan itu Ustaz ya. Jadi buat Ustaz semua jangan kemana dulu, ibu-ibu yang di sini, yang kita mau beriklan, jadi jangan kemana dari program Ustaz Dol bersama Saru Gajah Dulu. Legenda Nusantara. Kembali lagi di program Ustaz Dol bersama Saru Gajah Dulu. Legenda Nusantara. Dan kemudian kita masih bersama Ibu Haji Salim. Masya Allah. Masih semangat Bu di bulan Ramadan? Masih. Mulai menurun. Tahu kan kita guru kita. Iya, gara-gara yang sebuah. Iya, gara-gara sebuah. Itu di belakang ada yang sebuah. Kan? Ibu. Masih semangat? Kan? Masih semangat? Oh, dari saya tuh. Kalau semangat kalau saya belum ini. Tapi sebelumnya saya akan kembali. Kenapa ini sekarang jadi Legenda Nusantara? Nah, karena Saru Gajah Dulu ini dimulai dari tahun berapa? Ini pertama dan tertua di Indonesia karena makanya disebut legenda. Karena dari tahun 1972. Ibu dapat 2 juta rupiah. Ya, dan yang pastinya pabrik dari Saru Gajah Dulu ini masih ada di Indonesia. Ya, ini tepatnya di Pekalongan. Jadi kalau ibu mau berkunjung ke sana boleh, karena di sana kalau mau lihat pabrik langsung boleh. Jadi misalnya mungkin kita jalan ke sana boleh, karena diperuntukkan untuk bisa langsung menyaksikan cara pembuatan sarung plus yang lainnya. Jadi ibu silakan kalau mau berkunjung silakan ya. Itu Ustaz. Nah, pasti penasaran begitu? Konsep selanjutnya apa? Titik-titik tadi ya. Titik-titik itu apa? Dan sampai ke Pekalongan. Iya, sampai ke Pekalongan. Jangan dapat sedekah lagi. Ya. Ini menyerang kita lanjut Ustaz, yaitu dengan tema yang membolak-balikan. Yang membolak-balikan. Apa itu Ustaz? Ibu. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan yang dilakukan oleh orang yang bejat tadi, katanya si orang-orang bejat, karena sudah 100 dia Bu, melakukan perjalanan untuk berangkat menuju ke orang alim yang disebutkan oleh orang yang tidak paham agama itu. Apakah dia bisa membantunya untuk bertobat? Walhasil apa yang terjadi di tengah jalan berangkat ke sana, meninggal. Meninggoy. Minggoy dia. Minggoy. Meninggal ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia meninggoy, datang malaikat 2. Malaikat yang satu malaikat malaikat yang satu ini malaikat pencatat amal ibadah yang buruk, rakib dan atid. Yang satunya ini amal yang baik. Baku rampas, ini tawa saya. Kenapa? Penjahat ini. Penjahat. Kenapa bisa penjahat? Biar Saru Gajah Dulu susah negeri. Salah. Maksudnya 190. ya 190. Kok jadi? Akhirnya begitu. Akhirnya yang satunya bilang tidak, dia mau bertobat. Dia mau bertobat. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Apa jadinya kalau Allah terima tobatnya? Bertengkar kini malaikat. Sama kemarin kan banyak malaikat bertengkar di langit. Banyak kali berdoa. Bulan Ramadan ini kok bisa salah. Baik baik juga. Iya. Jadi kita mau bikin itu dimaksud. Akhirnya apa yang terjadi? Maka diputuskanlah jarak ukur antara tempatnya dia membuat maksiat dengan tempatnya dia berbuat ingin menjadi lebih baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata ukuran dekatnya lebih dekat di saat dia ingin mau bertobat kepada Allah.
Subhanallah, Allah yang maha membolak-balikkan hati. Orang yang seumur hidupnya bejat, tidak pernah berbuat baik, di akhir hayatnya Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah, Allah yang mana Allah bolak-balikkan hati hambanya, yang dulunya dia adalah orang yang tidak baik, dilihat miring, selalu minum antimu. Maksudnya maksudnya terlalu miring tidurnya apa dan lain sebagainya. Tapi karena Allah matikan dia dalam keadaan husnul khatimah, tidak ada yang tahu. Orang yang baik dibalikkan menjadi su'ul khatimah, tidak ada yang tahu. Makanya minta kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan, minta ya Allah, belum digajian suamiku. Kenapa lagi diminta? Minta taubat kepada Allah, betul? Minta ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kalau bisa ya Allah, supaya kami tahu kekuatan dan kekuasaan-Mu, maka tunjukkan jalan yang baik kepada hamba. Ya Allah, kami ikhlas dengan segalanya. Ya kalau memang Kau ingin habiskan kita punya harta untuk diuji, tidak ada masalah. Yang penting kami bisa kembali di jalan yang benar. Ya Allah, mudahkan langkah saya berangkat ke tanah suci, supaya saya lebih dekat dengan rumah-Mu, sholat di hadapan rumah-Mu, minta di hadapan rumah-Mu. Makanya kalau mungkin pergi ibadah umrah, pakai kit terapi. Itu harta mantapnya terapi. Jangan pakai jauh-jauh. Maju lagi. Ya Bu ya, supaya Ini jadi ada tidak? Ya. Tapi Ustaz memang membolak-balik hati. Jadi bahwa ini ada yang biasanya kadang merasa dirinya bahwa saya kan sudah dari sholat, segala macam, tapi mungkin dengan perbuatan lain yang bisa membolak-balikan hatinya ya. tidak ada yang tahu. Karena dia tidak pernah berdoa, akhirnya apa yang terjadi? Makanya minta. Berarti jangan pede dengan apa yang mesti lakukan. Jangan percaya diri dulu. Oh saya sudah menang ini, saya sudah naik. Saya cuma teman, saya tidak ikut begitu Ustaz. Saya cuma menyediakan apa yang mau minta. Ini kayak tadi nak ketawa ya Pak. Mencari gagal. Saya tidak usaha Ustaz. Sudah mungkin berusaha. Okay. Kalau doa dilakukan dengan baik, insya Allah. Kenapa tidak? Orang yang berusaha saja belum tentu bisa. Apalagi yang tidak berusaha. Setelah berusaha minta kepada Allah. Udhuni astajib lakum, berdoalah kepada aku, kata Allah, akan aku ijabah doamu. Jangan malu minta kepada Allah, minta. Tapi lihat dirimu, tidak pernah bertobat, banyak minta. Tahu aja ya. Ya Allah, belum itu cair. Ya Allah, tidak laku barangku. Ya Allah, sedikit ini anuku jamaahku barang kau menurut. Ya Allah, sedikit pembeliku, banyak minta. Baru bisa bayar satu hari. Istighfarnya belum banyak. Padahal Allah sudah sampaikan, bal lazimul istighfar. Siapa yang selalu mudahkan mulutnya beristighfar, kata baginda Rasul dalam sabdanya. Allah mudahkan segala urusannya. Allah keluarkan dia wa yarzuqhu min haythu dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Keluarkan dari masalahnya. Ya ja'alahu makhraja. Makanya ada masalah, kembali kepada Allah, minta. Kalau masalahmu tidak ada jalan keluar, ya kau keluar jalan-jalan. Ya. Keras itu masalah. Kenapa ada rasa? Yang kita jalan jauh-jauh, jadi suami tak. Dan yang dari rumahmu. Ibu. Mereka bagi ketawa. Sudah boleh. Puasa gitu kan. Tinggal mati kan nanti. Geri dan cerita. Tidak sadar kita nanti minum es buah setelah ini. Nah, lu orang baca doa. Belum masuk waktunya. Iya. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu berdoa, bermohon, minta kepada Allah supaya nantinya Allah tunjukkan kita jalan yang baik dan Allah selalu istiqomahkan kita agar tetap di tempat yang baik, posisi yang baik, jalan yang baik, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta jalan yang lurus. Siratal mustaqim,
syirat, beda syirat, beda syirat. Kalau syirat berarti syirat, jalan yang lurus. Kalau syirat, jalan menuju kantor polisi. Ditangkap lagi itu. Pinggir. Terpaksa meninggoy. Meninggoy. Pemirsa di rumah Allah SWT dan ibu-ibu yang hadir bersama majelis taklim, bersama Gajah Duduk, Nusantara. Masih bersama saya Ustadz Gaul yang terhits, terkece, Bur Indonesia. Ibu, oh ibu, masih kuat bertahan berpuasa. Minta istiqomah ya Allah, semoga di hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat sampai di hari terakhir puasa kita tetap istiqomah ibadah puasa. Tahwinya mulus, bukan nanti tidak ada fulus, rajin sholat sekalinya ada fulus, rajin ke mall. Tidak jadi gitu ibu di sini. Apalagi kalau dia kira Ramadan, Ustaz. Iya. 5 hari atau 10 hari menjelang Ramadan. Nggak ada yang TV sedikit. Oh nih, senggol dong. Saya makan tiganya. Oke, mungkin itu saja ibu-ibu. Insyaallah setelah pesan-pesan. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Bisa sekarang itu kan Bu, buat Bu. Setelah ini segmennya tak. Ya, ada 2 penanya ya, jadi boleh nanti ajukan tangannya, kita bagi ke atas untuk memberikan pertanyaan. Ustaz jawab, dapat satu. Hah? Kok dapat satu? Dapat apa Bu? Iya, nah tapi saya mengingatkan lagi, kita mengingatkan buat ibu ya. Jadi nanti kalau kita umpamanya rencananya nanti lebaran memberikan sesuatu pakai sarung gajah dulu. Ingat sih, sekarang ini yang berlogo ini Bu ya, yang ada tulisan Arabnya, ini asli, ini otentik ya. Karena sekarang itu banyak beredar yang tidak ada tulisan Arabnya. Kalau yang tidak ada tulisan Arabnya itu masih buatan yang lain. Ya, sekarang ini karena makanya dia sekarang kasih otentik supaya tidak ada yang memasukkan ya. Ini yang ada tulisan, jadi dosis itu ada tulisan Arab. Ini yang lama nih. Yang sekarang yang terbaru, karena banyak yang kembar, jadi sekarang yang ini. Kalau ada tulisan Arabnya boleh, jadi otentik, ya. Dan kalau mau pesan boleh di saya. Di gajahnya Mas. Di Kaical. Ya, jawab. Bu. Masih kuat puasanya? Dia udah kompan. Masih kuat puasa? Kita beri iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana, kita beri program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Pemirsa di rumah, kembali lagi program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. dan Pak Ustaz, kita Ya. masih bersama Ibu dari Majelis Taklim. Tadi Pak Ustaz sebenarnya di mana-mana ini juga tidak pudar Ustaz. Anakku dari pintu. Iya. Curiga aku. Tidak gitu sedikit kan. Soalnya makin sedikit. Iya. Kayak gue begitu sih gue. Oke, Ustaz, sekarang Ya. kita mau lanjutkan ke sesi tanya. Nah sekarang kita mau lihat yang angkat tangan terlebih dahulu, atau siapa yang mau bertanya silakan langsung angkat tangan. Saya boleh Ustaz ya. Iya. Lari ki. Ya. Ibu siapa yang mau bertanya boleh silakan. Sebelah kanan dulu, kanan di sini. Sini. Naik, iya, maju di depan. Iya, yes. Dia gimana Bu? Biar ini. Kayaknya bagusnya pas minanya kalau gajah duduk di lapang nih. Iya ada ya, ada ya. Kemarin pesan ya. Oh mantap sekali. Lembut, tidak keringatan. Iya.
Dipilih. Ada AC-nya, kalau di bawah AC gini terus duduk. Nggak kira tidak di nak kini apa jauh. Di sini sedikit. Kemarin kita sampai ni. Oh main enggak? Iya, tadi mau berangkat. Perkenalkan nama saya, tinggal di mana? Oke, apa di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana seorang hamba supaya bisa menetapkan hatinya? Ya. Bagaimana seorang hamba supaya bisa menetapkan hatinya? Kan ada bilang hati-hati. Selamat pagi subhanallah. Oh belum. Nama tadi Lutfi. Iya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ningsih, tinggal di Jalan ke-18 Baru nomor 43. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. At-Taubah. Alhamdulillah masih puasa. Masih ada kamu bisa Iya. puasa. Wah. Oh belum. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya, terus berapa sih ya? Coba cari telepon dari orang ya. Ya, terima kasih. Tan. Oke, ini persembahan dari saya dulu ya, ini dan saudara. Terima kasih Ibu Ningsih. Saya Waalaikumsalam. Bagaimana menetapkan hati? Hati itu sebenarnya di sini kan? Hati-hati di jalan. Ada. Satu lagi kan? Iya. Kami ya saya dua ini. Oh beda tuh di sini ada yang gold gini tadi. Atau di sini kalau di mana sih di bawah? Sama sih. Iya. Di sini ada sih. Ibu Aisyah. Ini tuh di mana ya? Oh. Saya kira saudara semua nih. Mereka kenapa tak ada kembali tinggal di mana, dari wanita di mana? Cepat di sama-sama sih bu. Iya. Pertanyaannya apa di? Nah, bismillah. Bukan dicari kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya perkenalkan diri. Iya. Nama saya Hadi Nuraya, alamat Jalan ke-18 nomor 45. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, adapun pertanyaan saya Ustaz, kita sebagai Lupain pertanyaan. Ya. adapun pertanyaan saya Ustaz, kita sebagai manusia dalam mengarungi perjalanan hidup ini banyak sekali mendapat tantangan. Ya. Kadang-kala kami mau istiqomah khususnya melaksanakan amal ibadah, beramal saleh. Kadang-kala ada gangguan. Ya. Iya, memang izin. Kadang-kala banyak gangguan. Iya. Kami menyesal dan kami bertaubat. Iya. Kami kadang-kala berdoa lama sekali sambil curhat. Apakah kami boleh berdoa sambil curhat Ustaz? Boleh. Nanti. Karena kita angkat bisa, Tahan bu, tahan. Banyak teman tetangga yang berisi. Sudah berapa belas ya?
Ya, mau tinggal dulu. Masyarakat jadi luar biasa pertanyaan Wah, luar biasa. Yang menyenangkan hati. Ya. Ada juga untuk ibu ini. Bisa ke orang berdoa sampai curhat di dalam sholat. Bisa. Nanti kita silakan sahabat. Ya. Bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu yang hadir yang bersama kami semua dalam program Ustadz Gaul Jilid 2. Ibu Majelis Taklim? Ibu? Pertanyaan pertama dari Jawa, Indonesia. Yang kedua dari Sumatera. Satu Bali. Satu Bali. Satu Bali. Tadi kok ada jawab satu di belakang ada. Baik kamu saya. Balik tuh. Ke belakang. Dari Minangkabau. Ibu. Ibu Nisi bertanya. Dia mengatakan bahwa bagaimana Saya mintakan hati. Bagaimana seorang hamba bisa menetapkan hatinya? Makanya istiqomah yang kita butuh. Biar amalan banyak, kalau istiqomah tidak ada, ya untuk apa? Dan yang istiqomahnya kita minta selalu kepada Allah supaya hati ditetapkan. Itu doanya tadi saya bacakan di awal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Minta. Kan kita sudah paham, nanti saya pasti akan begini. Pas terakhirnya gagal. Kita yang berencana, Allah yang menentukan. Betul? Ibu Ningsi berencana, Allah tentukan. Kalau berencana tak sudah berada di sini, tiba-tiba terbalik. Allah yang membolak-balikkan Anda. Nah, dari Ibu Minangkabau, dari Ibu Nurbaya. Hanya Nurbaya. Nurbaya di Budi. Nurbaya. Dapat Siti. Hanya Nurbaya mengatakan bahwasanya kalau kita dalam perjalanan, kalau pernah dibawa. Nanti pernah ayam ini. Ibu udah banyak. Ada Sitinya. kayaknya tidak kuat. Alhamdulillah. Ya, lama gitu. Ibu. Apa tuh pertanyaan? Baik, bisa kan dia kita curhat? Oh, curhat. Curhat dalam sholat. Ya. Bisa. Curhat itu belum tentu juga akan didengar. Curhat kan bisa jadi ya, boleh didengar, boleh tidak. Bagaimana caranya supaya Allah mendengarkan curhat kita? Ya istiqomah, tetap berdoa, jangan putuskan doa. Kita tidak tahu curhat kita ini yang awalnya 2 tahun yang lalu kita sudah lupakan, Allah ternyata ijabah. Tidak ada yang tahu. Itu namanya terlambat tibanya. Meskipun kita sudah muntabir, mundur tanpa berita. Iya. Tapi kan ini potong sedikit. Jadi kalau kita mau berdoa itu istiqomah itu saja ya berdoanya ya. Karena yang membolak-balikkan itu hatinya orang, mudah-mudahan dia berubah menjadi lebih baik. Iya, bisa doakan dia curhat, ya Betul. Allah mudah-mudahan dia bisa berubah menjadi orang yang baik. Ya, tapi belum berubah, ya suatu saat nanti bisa berubah. Ya. Sebagai kesimpulannya apa hari ini? Kesimpulannya jangan menetapkan sesuatu yang perlu ditetapkan oleh Allah, karena Allah yang maha membolak-balikkan hati. Bisa jadi kita berhenti di saat keberhasilan itu sudah dekat, tapi kita tidak berhenti di saat kita baru pertama-pertamanya. Makanya tetap istiqomah, Allah yang maha membolak-balikkan hati. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan sebuah pantun, bila ada sumur di ladang. Betul. Cakep. Jangan langsung lompat turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sebuah cakep. Yang kita lompat langsung. Kalau lompat langsung, nimboy. Nimboy lagi. Bu. 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 Asik. Puasa lanjut ya. Nah, bisa di rumah. Kita tetap share dari satu kita. Kita Farid. Apa itu? Terhits. Jepur Indonesia. Kita dulu boleh. Sekarang kita ucapkan terima kasih buat Majelis Taklim atau juga ya. Terima
Terima kasih juga buat saudara kerja dulu Ibu. Mudah-mudahan tose ini ya bisa dibawa pulang, masuk telinga kanan, keluar telinga. Kan ibu-ibu ya bagaimana caranya? Masuk balik sedikit ibu. Masuk telinga kanan, keluar telinga begitu jadi. Masuk telinga kanan di hati dan di pikiran. Jadi biar bisa diamalkan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi kau cara. Ya, Ibu. Sekali semangat ya untuk istiqomah ya. Jadi saya berusaha dua, saya mohon maaf kuasa salah kata, belum Ustaz, karena kesempurnaan yang Allah SWT kesalahan kita bagi kita manusia. Sampai jumpa lagi di program saya berikutnya bersama Salam Gajah Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.